1 poin. Jaraknya setipis itu antara Indonesia dan tepi jurang grup A. 6 nama kini berjalan di atas kartu kuning kedua. 1 pelanggaran lagi dan mereka absen di semifinal yang bahkan belum pasti ada. 1 kiper 3 kali memungut bola dari gawangnya sendiri 4 hari lalu. Dan 1 susunan pemain yang akan diputuskan bukan oleh drama di media sosial, tapi oleh angka-angka yang sedang saya susun di depan Anda sekarang. Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia. Sebelum saya bongkar susunan yang saya prediksi akan diturunkan John Hartman malam ini, berhenti sebentar. Tulis di kolom komentar sekarang. Siapa nama yang menurut Anda akan menggantikan Nadeo Argawinata di bawah Mistar? Tulis dulu sebelum menonton sampai habis. Nanti kita cocokkan, tebakan Anda sama atau tidak dengan apa kata data. Jumat 7 Agustus pukul 20 WIB di Stadion Jalan Besar, Singapura. Ini bukan laga biasa, ini laga terakhir grup A. Dan Indonesia dengan 6 poin tertinggal 1 angka dari tuan rumah yang mengoleksi 7. Hanya ada 1 hasil yang cukup untuk Garuda, menang. Singapura cukup bermain imbang untuk melenggang ke semifinal. 4 hari sebelumnya, Indonesia baru dibantai Vietnam 3 gol tanpa balas di Stadion Pakansari. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang bermain bagus. Pertanyaannya, siapa yang akan diturunkan Hartman untuk memperbaiki semuanya dalam 1 malam di kandang lawan? Mari mulai dari sektor yang paling disorot minggu ini, gawang. Nadeo Argawinata memungut bola 3 kali dari jarinya sendiri saat melawan Vietnam. 3 gol dan sorotan media sejak saat itu tidak pernah benar-benar berhenti mengarah padanya. Berdasarkan pemberitaan yang beredar menjelang laga ini, Cahya Supriyadi diprediksi mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter menggantikannya. Saya harus jujur di sini, ini baru prediksi media, bukan konfirmasi resmi dari staf pelatih. Tapi logikanya masuk akal, bukan cuma soal hasil laga sebelumnya, ini soal atmosfer. Sebuah tim yang baru kebobolan 3 gol butuh sesuatu yang terasa baru di lini paling belakang, sekecil apapun perubahan itu. Berikutnya, jantung pertahanan. Dan disinilah 6 nama yang saya sebut di pembuka tadi mulai relevan. Menurut laporan yang beredar, Indonesia diprediksi tetap memakai formasi 3 back. Rizky Ridho diperkirakan tetap menjadi poros, didampingi Shane Patinama. Dan posisi ketiga, yang sebelumnya diisi Jordi Amat, diprediksi berpindah ke Sandy Walsh. Pemain yang ironisnya juga masuk dalam daftar 6 nama yang terancam skorsing kartu kuning kalau ia melakukan 1 pelanggaran lagi malam ini. Di sisi sayap, Eliano Reinders diprediksi mengisi wingback kanan dan Doni Tripamungkas di kiri. Reinders sendiri, sama seperti Sandy Walsh, berada di ambang kartu ketiga. Ini bukan detil kecil, ini beban ganda. Bermain menyerang sebagai wingback sambil menahan diri dari pelanggaran yang bisa membuat mereka absen di semifinal yang bahkan belum pasti ada. Lini tengah membawa 1 perubahan yang menarik untuk dibedah. Tom Haye, menurut prediksi yang beredar, akan kembali dimainkan sebagai gelandang sentral berduet dengan Ivar Jenner, bukan didorong ke sayap seperti laga melawan Vietnam. Posisi di sayap sebelumnya dinilai membuat pengaruhnya dalam mengatur tempo tidak maksimal. Mengembalikannya ke jantung permainan adalah kalau prediksi ini benar, sebuah pengakuan diam-diam eksperimen taktik sebelumnya tidak berjalan. Tapi, Tom Haye dan Ivar Jenner sama-sama berada di daftar 6 pemain terancam skorsing kartu kuning. Jadi, bayangkan bebannya. Mengatur tempo permainan paling krusial di turnamen ini, sambil tahu 1 tackle yang terlalu keras bisa menyingkirkan Anda dari laga berikutnya. Kalau laga berikutnya itu benar-benar terjadi. Di lini depan, 1 nama diprediksi tetap tak tergantikan, Mitchell Baker. Penyerang naturalisasi ini disebut sejumlah media sebagai salah satu pemain paling produktif Indonesia sepanjang turnamen dan diprediksi tetap dipercaya sebagai ujung tombak. Di sisi kanan, Ragnar Oratmongguan juga masuk daftar rawan kartu, diprediksi mendukungnya. Dan di kiri, ada nama yang mungkin mengejutkan sebagian penonton, Beckham Putra, diprediksi menggantikan Mark Klok. Kalau prediksi ini akurat, ini bukan sekedar rotasi, ini pergeseran karakter serangan. Dari pengalaman Mark Klok, ke energi dan kecepatan yang ditawarkan Beckham Putra di sisi kiri.
Sekarang, mari kita jujur soal satu hal yang tidak semua orang sepakat, formasi. Mayoritas prediksi yang beredar menyebut Herdman akan tetap memakai 3-4-3, formasi yang sama saat Indonesia dibantai Vietnam. Tapi ada juga suara yang menyarankan sebaliknya. Herdman diminta menurunkan ego taktiknya dan mencoba 4 back untuk laga hidup mati ini. Saya tidak akan berpura-pura tahu mana yang benar. Ini dua hipotesis yang bertentangan, dan datanya belum cukup kuat untuk memilih salah satu sebagai kepastian. Yang bisa saya katakan, kalau Herdman tetap dengan 3-4-3 setelah formasi yang sama kebobolan 3 gol 4 hari lalu, itu taruhan filosofis. Kalau ia berubah ke 4 back, itu pengakuan bahwa sistem sebelumnya rapuh, dan itu keputusan yang jauh lebih besar dari sekadar mengganti nama pemain. Satu hal yang menguntungkan Indonesia, Singapura juga kehilangan amunisi. Hyoga Nakamura, gelandang yang selalu menjadi starter di 3 laga sebelumnya, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Ini pemain yang diandalkan di lini tengah The Lions, dan absennya bukan kerugian kecil bagi tuan rumah. Jadi, kedua tim datang ke laga ini dengan satu nama penting hilang. Indonesia kehilangan Marcelino Ferdinand karena cedera yang dikonfirmasi lewat hasil MRI, dan Singapura kehilangan Nakamura karena skorsing. Keduanya berangkat dari titik yang sama-sama tidak ideal. Jadi begini prediksi saya, malam ini di Stadion Jalan Besar. Cahya Supriyadi di bawah Mistar, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shane Patinama di jantung pertahanan, Eliano Reinders dan Doni Tripamungkas di kedua sayap. Tom Hai dan Ivar Jenner mengatur tempo di tengah. Ragnar Oratungguan dan Beckham Putra mendukung Mitchell Baker di depan. That's certainly very smart play. So there we go. Full time at the John Murray Stadium as Indonesia will continue. Flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5 minutes to break the deadlock.